kesehatan menjaga di hadapan hati musyawarah ini. Sama-sama nanti kita akan mendengarkan ceramah kamu atau itu sampai selesai. Dan insya Allah malam hari ini diisi langsung oleh Ustaz Andi Medan. Oleh karena itu dengan sama-sama semoga dari sampai Ustaz nanti dapat manfaat semuanya. Oleh karena itu para Ustaz, waktu yang tepat silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas nampaknya. Apa kena hujan ya? Jadi kasih pantun baik biar gak lemas ya. Ikan sepat, ikan gabus ditambah dengan ikan lele. Yang cepat lebih bagus. Jangan bertele-tele salamnya. Mudah-mudahan yang paling kencang salamnya nanti diterima oleh Allah seluruh amal ibadah yang Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu bi umuri dunya waddin. Wa nusalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ajma'in amma ba'd. Rabbi sahli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini, pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu nikmat yang tidak terhingga. Kenapa kita masih dipilih oleh Allah untuk duduk di mushola ini dalam melaksanakan perintah Allah, walaupun itu sunnah sholat tarawih, tapi pahalanya wajib. Maka bersyukurlah kita masih dipilih oleh Allah untuk datang ke rumahnya dan melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan yang datang ini semua nanti mendapatkan ridha Allah di padang mahsyar. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi nabi. Jadi kata Nabi Muhammad, orang yang paling loket bukan orang yang tidak bersedekah. Orang yang paling pelit dan kikir bukan tidak bersedekah, tapi orang yang ketika nama itu disebutkan, kata Rasul, dia tidak bersalawat untukku. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu. Maka kalau ada ustaz-ustaz atau para kiai, beliau-beliau menyampaikan salawat, maka mari kita bersalawat untuk Nabi. Kenapa? Karena itu Nabi yang berkata, bukan ustaz. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jadi tadi saya dengar para jamaah ini sebaya Pak Haji ini sudah banyak yang berangkat. Ada yang berangkat ke Ramadhan. Dan juga kata Pak Haji ini banyak yang hanyut di mushola ini, makin ke depan terawih kok makin maju katanya. Ya, makin maju jamaahnya ya. Jadi yang tidak maju itu hanya dia. Hanya kemana datang itu. Jadi Ramadan ini datang, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. Sekarang kita lihat terjemahannya. Yang dipanggil oleh Allah orang beriman apa orang Islam? Orang beriman. Jadi jangan heran para jamaah Isya dan Tarawih kalau ada orang kita lihat baru 3 hari puasa, besoknya tidak nampak lagi puasa, ya kan? Kenapa? Yang dipanggil orang iman Islam. Maka jangan heran, biarlah. Kenapa? Islam itu kuat itu diikat dengan rukun 5 ini. Ibaratnya rukun 5 ini begini. Ibarat ini contoh, ini kita sebagai manusia. Ini 5 rukun Islam. Bapak kalau tidak haji masih dikatakan Islam. Bapak tidak bayar zakat masih Islam. Bapak tidak puasa masih Islam, masih. Ya kan? Masih Islamnya. Dengan 3 rukun ini. Tapi kalau bapak tidak sholat, maka hilang Islam. Maka Rasul mengatakan sholat inilah yang paling utama segala amal ibadah. Ada orang yang puasa tapi tidak sholat, apakah sah puasanya? Kan begitu bertanya. Tidak usah jauh-jauh, jangan cerita masalah sholat. Sholat itu sudah jelas. Kalau tidak sholat, kata Nabi, seluruh amalannya akan ditolak oleh Allah. Baik rajin sedekah, baik rajin bantu orang, segala macam berbuat baik. Tapi kalau tidak sholat, no. Kill, kata orang Cina. Pergi, katanya. Itu saja. Dan kita nggak usah jauh-jauh. Orang, kata Nabi, yang puasanya itu kalau tidak meninggalkan hal yang keji dan sia-sia yang tidak berguna, maka kata Allah, kata Nabi Muhammad, aku tidak butuh dengan puasa. Allah berkata, katakan, ya Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak butuh puasa mereka. Kalau mereka puasa, tapi mereka tidak meninggalkan perbuatan maksiat. Puasa-puasa masuk juga main apa? Main judi. Serap, tritong, hati-hati. Ini serap ini judi sebenarnya, cuma kita tidak sadar. Ya kan, beli paket, dapat hadiah sekian. Coba baca Al-Quran, undian itu judi. Hati-hati. Maka pada jamaah Isya dan Tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keagungan Ramadan ini kata alim ulama ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, keagungan Ramadan ini karena Allah firman bulan yang diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, dipilih oleh Allah diturunkan Al-Quran. Tujuannya apa? Membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang batal. Artinya apa? Supaya manusia tidak tergantung kepada urusan makhluk. Ini sudah menyangkut masalah akidah. Jadi pada hari ini manusia tidak berbicara masalah akidah lagi. Kenapa? Contoh, gara-gara aku beli batu cincin kok, wah banyak dapat sen kok. Uang masuk taruh wah. Kenapa? Karena kita lebih yakin kepada batu cincin. Hati-hati. Gara-gara awak beli burung kau, wah rezeki datang taruh ke rumah kau. Hati-hati. Sudah sini.
Maka kita tidak mengkaji masalah syirik. Kenapa? Rasul sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan. Saya masuk Islam itu, maka saya tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan. Kenapa? Ada Tuhan yang bentuknya macam ini, ada Tuhan yang ada di atas sana, ada Tuhan yang di bawah pohon, ada Tuhan ini, Tuhan. Jadi kalau lama-lama kita jadikan bacaan Tuhan itu bunyinya bukan Tuhan lagi. Apa bunyinya, Bu? Hantu. Coba kita sebut nama Allah. Allah. Sampai ke ujung-ujung, sampai kita lemas, tetap bunyinya Allah. Maka kita harus yakin la ilaha illallah. Itu yang harus dikaji, tauhid. Jadi pada hari ini orang lebih yakin dengan urusan rizki itu dia cari sendiri, rizki itu dia dapat bukan karena Allah. Yakin dengan benda ini yang mendapatkan untung ini segala macam, bukan. Yang mendatangkan rizki untuk kita adalah Allah. Karena kita bekerja, usaha, itu semuanya adalah asbab. Itu saja. Jadi banyak sekarang sudah digeser akidahnya. Maka kita harus perbanyaklah menghatamkan la ilaha illallah. Karena tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Saya baru dengar berita itu seorang pangeran Brunei. Pangeran Brunei ini namanya pangeran, habiskan jutaan dolar di Amerika. Tapi bapaknya santai-santai saja karena pangeran. Sampai diundangnya habis-habis terkenal di Hollywood segala macam. Pangeran Brunei. Tapi bagaimana? Dia mendukung orang-orang yang banyak berseberangan dengan Islam, kaum-kaum yang tidak jelas. Duit harta sebanyak itu dihabiskan dengan hal yang tidak baik, sia-sia. Akhirnya mendatangkan kesia-siaan. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan kalimat tadi la ilaha illallah. Dia yakin dengan harta yang dikasih orang tuanya. Dia yakin dengan usahanya sebagai desainer terkenal. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Allah sebentar aja, sedikit aja Allah geser. Ketika Allah kasih nikmat dengan kita. Jadi keagungan Ramadan Allah pilih adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Masalahnya, maka kita mau tanya, satu hari berapa juz yang kita baca Al-Qur'annya, Bu? Berapa juz, Bu? Kalau seberang sana, bawah sana banyak orang jual juz, Bu. Bapak-bapak ini satu hari berapa juz? Tidak maju. Tidak pun juz, yang penting kita satu hari sekurang-kurangnya ada 1 halaman, 2 halaman. Paling seminggu. Kenapa? Tidak ada, kata Nabi, nanti penolong kita di alam kubur kecuali Al-Quran akan datang pada kita menjadi teman kita di alam kubur. Tidak ada. Yang katanya istri kita sayang dengan kita, ayah abang, yang katanya nanti suami paling sayang dengan kita. Ada. Kalau sudah balik kubur masuk ke dalam lubang 21, mau kamu ikut saya ke dalam lubang itu? Sehidup mati, satu hidup, satu mati. Itu berdasarnya. Satu hidup, satu mati. Itu maksudnya ya Pak Haji ya. Jadi itu keamanan Ramadan, maka mari kita jaga, kita amalkan. Yang kedua, keamanan Ramadan itu ditandai dengan Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Kenapa dikatakan bulan ibadah? Karena di dalam bulan Ramadan paling banyak orang ibadah. Ya, Bu.
Mana lebih banyak orang sedekah di dalam Ramadan apa di luar Ramadan? Mana lebih banyak orang bayar zakat di dalam Ramadan apa di luar Ramadan? Setidaknya orang yang malas sedekah ketika datangnya Ramadan, dia sedekah. Banyak-banyak sedekah, kenapa? Pintu surga dibuka. Itu sekepek-sekepeknya bukan? Sehingga-hinganya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada kolak dikit. Sedekah. Sekepek-sekepeknya orang sedekah di bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan pergi meninggalkan kita, loh, kenapa tak sedekah lagi? Udah ditutup pintu surga. Ramadan dah lewat katanya. Padahal Ramadan ini datang sebagai sahrul ibadah, mengajarkan pada kita. Ketika Allah ajarkan ya jamaah dengan sunnahnya tarawih, maka nanti di bulan Ramadan dia akan rajin sholat jamaah sebagai ahli sholat. Orang yang rajin sedekah nanti dipanggil menjadi ahli sedekah. Orang yang rajin lagi di bulan Ramadan ini, dia rajin puasa sampai 30 hari penuh, maka dia nanti bulan dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Yang kita sayangkan ini, ada masuk dalam bulan Ramadan, dia tidak mengambil bagian apapun. Abang ahli sedekah, ya. Abang ahli sholat, ya. Abang ahli ibadah, ya. Abang ahli Quran, ya. Jadi ahli apa bang? Ahli hisab. Mantap. Ini ahli hisab. Kan rugi lah jadi ahli hisab. Dibakar hisab, kan ini ahli hisab namanya. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk melatih diri menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ini kita adalah ahli ibadah. Maka sayang orang yang masuk dalam Ramadan dia tidak mengambil pelajaran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah kecil seorang pengusaha yang sukses, mempunyai perusahaan di mana-mana, umurnya sudah 65 tahun, duitnya sudah tidak terhitung banyaknya. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan seorang wartawan. Jadi wartawan itu bertanya kepada si pengusaha sukses terkenal itu, "Wahai bapak pengusaha sukses, sudah berapa umur bapak?" "Umur saya baru 7 tahun. Lalu si wartawan itu diam, dia tanya lagi, "Berapa orang anak pak?" "Anak saya baru 1. Lalu wartawan ditanya lagi, "Berapa harta bapak?" "Baru 15 juta. Lalu wartawan itu berkata, "Bapak berdusta. Bapak punya perusahaan di mana-mana. Bapak terkenal. Masa bapak bilang bapak punya harta cuma 15 juta? Masa bapak bilang umur bapak itu 7 tahun? Lalu si bapak yang pengusaha itu berbicara, "Begini tuan wartawan, engkau mau tahu, yang saya maksudkan memang benar umur saya 65 tahun. Tapi umur yang digunakan untuk ke jalan Allah baru 7 tahun ini. Umur yang digunakan 7 tahun ini baru aku sholat, baru aku baca Quran, baru aku ibadah kepada Allah, baru 7 tahun ini. Selama 65 tahun. Yang selebihnya kemana? Saya habiskan untuk dunia semuanya. Habiskan untuk urusan dunia." Lalu dia berkata, "Baru 7 tahun. Lalu tanya lagi, "Masalah anak saya 1. Anak saya cuma 1 lah yang bisa diharapkan menjadi anak yang soleh, waladun soleh, yang mendoakan." Itulah satu-satunya. Jadi anak yang berlebih, saya tidak tahu yang berlebih itu tak siapa. Anak-anak itu sama jadi apa? Lalu ditanya lagi, 15 juta itu dapat harta banyak. 15 juta itu yang baru saya sedekahkan
sebanyak 15 juta ke fakir miskin, ke anak yatim yang saya bantu masjid, pesantren, saya kumpul-kumpul selama 65 tahun baru 15 juta saya sedekahkan harta saya ke jalan Allah SWT. Boleh jadi ini mengingatkan pada kita. Kenapa? Pengusaha itu jadi kita. Bagaimana Allah berikan kita umur 65 tahun? Cuma segini ke amal kita di dunia. Sementara perjalanan akhirat itu sangatlah jauh dan sulit. Seperti melewat jembatan Asirat itu kata Nabi, seperti rambut di belah 7. Bukan rambutnya di belah 7, tidak, tapi sulitnya melintas jembatan Asirat. Kalau tidak punya amal yang banyak, maka Allah Ta'ala bisawab, kita akan selamat. Itulah suatu kisah kecil. Lalu yang terakhir, keagungan Ramadan ditandai dengan memperbaiki perilaku manusia yang dari negatif menjadi positif. Kenapa? Karena ketika datang Ramadan, orang-orang yang cakap niat, dia di bulan biasa jangankan dia puasa, sholat pun tidak. Lalu kita, ya. Sehingga kita nengok orang yang ketika masuk bulan Ramadan, di bulan biasa dia tidak sholat, tapi di bulan puasa dia puasa. Dan bahkan dia ikut sholat. Itulah datangnya Ramadan bisa merubah perilaku manusia seseorang. Begitu rahmatnya, berkahnya Ramadan. Maka subhanallah, ketika Ramadan itu akan pergi meninggalkan kita, banyaklah orang-orang yang merasa, ya Allah, janganlah cepat-cepat Ramadan berlalu. Kalau bisa Ramadan terus tiap bulan. Apa kata tetangga? Janganlah Ramadan terus, lapar kami katanya. Apa dibilang tetangga sebelah? Janganlah Ramadan taruh, ambo tak tahu ada lapar taruh katanya. Karena sebelum dulu belum masuk Islam, saya suka ngejek-ngejek juga. Hanya itu sudah masuk bulan lapar lah. Jadi saya suka ngejek-ngejek. Ya Pak Haji, waktu saya belum masuk Islam, kan saya di Medan sana itu kan sebelahnya kampung kan banyak orang Islam. Karena rumah saya itu kan masjid. Kira-kira dari sini ke Masjid Raya. Nah itu masjid itulah termasuk masjid itu di sini rumah saya, di bawah Masjid Raya itu masjid. Nah, sejauh itulah kira-kira, nggak kalah jauhnya, ratusan meter. Nah, saya suka ngomong ketika masuk bulan Ramadan, saya bilang, lu lapar lah, wah kenyang lu lapar lah. Akhirnya orang itu bilang, awas, doakan kau nanti, kau sama dengan kami. Akhirnya, aku belum nanti ya, ini doakan orang itu betul. Rupanya aku diikut juga jadi lapar-lapar. Itu kan bisa jadi tukang lapar-lapar gitu. Jadi Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kenapa? Menahan yang paling utama itu adalah perilaku kita, kesabaran kita. Banyak enggak orang di bulan Ramadan itu diuji kesabarannya. Ya Pak Haji, banyak. Kita kadang-kadang tidak sabar dengan istri. Apa yang memasak aku, memanaskan sayur lama banyak tak sabar. Kadang diuji dengan anak juga sama juga, kesabaran juga. Sabar sebentar lagi berkolah. Banyak kita. Jadi diuji oleh Allah ini dengan kesabaran tadi. Apa yang diujinya? Kata Nabi, yang paling berat itu bukan kita itu mengangkat barang-barang yang berat-berat. Yang paling berat itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena di bulan Ramadan setan itu sudah dibelenggu. Wasufidat syaitan. Kata Rasul, setan dibelenggu. Yadrifat abwabun nar. Neraka sudah ditutup. Jadi tidak ada lagi maksiat. Yang ada itu yang bersama kita ini, orang masih berkata,
mungkin ada setannya orang tidak puasa ini nak marah-marah. Bukan setan yang marah, nafsu kita yang marah. Kenapa? Karena nafsu yang banyak mengalahkan seseorang, kata Nabi. Sesungguhnya yang paling berat itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak orang itu dijatuhkan oleh hawa nafsunya. Satu periode kurang, nak dua periode kedua masih kurang, nak ketiga, nak keempat, nak selanjutnya jabatan. Ada lagi orang yang merangkap jabatan, ya lagi. Satu orang bisa megang puluhan jabatan, masya Allah. Jadi hanya susah omong lah, kalau cakap lah. Nanti banyak cakap politik, awak tak diundang-undang lagi. Nah, sudah bicara. Jadi waktu ini sebentar lagi sudah masuk setengah jam ya. Demikianlah penyampaiannya. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan suksesnya nanti kita melaksanakan ibadah ini bukan di bulan Ramadan, tapi nanti di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak para jamaah Isya dan Tarawih yang datang hadir ini, saya doakan setelah keluar bulan Ramadan bertambah imannya, bertambah amalannya, dan bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Demikianlah akhir kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disini kalau tadi jamaah atau pengantar sholat tarawih sudah banyak kita disepakati supaya sampaikan apa manfaat semuanya. Kita bersantai dan saya untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.